kritis hukum atau critical legal studies adalah aliran pemikiran hukum yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Aliran ini mengkritik positivisme hukum dan liberalisme dalam hukum, serta menekankan bahwa hukum tidaklah netral dan objektif, melainkan syarat dengan nilai-nilai politik, sosial, dan ekonomi. CLS berpendapat bahwa hukum seringkali digunakan untuk melanggengkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat, serta mendukung kepentingan kelompok yang berkuasa. Beberapa poin penting tentang teori kritis hukum. Kritik terhadap netralitas hukum. CLS menolak anggapan bahwa hukum bersifat netral dan terlepas dari kepentingan politik, sosial, dan ekonomi. Hukum sebagai instrumen kekuasaan. CLS melihat hukum sebagai alat untuk mempertahankan status quo dan melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu. Ambiguitas dan ketidakpastian hukum. CLS menyoroti ketidakpastian dan ambiguitas dalam doktrin hukum yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu. Fokus pada konteks sosial dan politik. CLS menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan politik dalam analisis hukum, serta mempertimbangkan dampak keputusan hukum terhadap berbagai kelompok masyarakat. Tujuan pembebasan. CLS bertujuan untuk membongkar mitos netralitas hukum, mengungkapkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik sistem hukum, dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil. Perbandingan dengan aliran hukum lain bertentangan dengan positivisme hukum. CLS menolak pandangan positivis yang memisahkan hukum dari moralitas dan politik, serta menekankan pada pemisahan yang jelas antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Kritik terhadap liberalisme. CLS mengkritik liberalisme yang dianggap terlalu menekankan pada hak-hak individu tanpa memperhatikan keseimbangan dengan kepentingan sosial. Relevansi di Indonesia. Meskipun CLS lahir di Barat, pemikirannya relevan untuk konteks Indonesia. CLS dapat membantu dalam mengkritisi produk hukum. CLS dapat digunakan untuk menganalisis apakah produk hukum di Indonesia mencerminkan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat atau justru melanggengkan ketidakadilan, mendorong perubahan sosial dengan memahami bagaimana hukum beroperasi sebagai alat kekuasaan. CLS dapat membantu mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif, meningkatkan kesadaran hukum. CLS dapat membantu masyarakat untuk lebih kritis terhadap hukum dan tidak menerimanya begitu saja, sehingga mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan dan penerapan hukum. Tokoh-tokoh penting dalam CLS: Roberto Ongaro, Duncan Kennedy, David Keras. Kesimpulan, teori kritis hukum menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami hukum, menekankan pentingnya analisis kritis terhadap hukum dan kaitannya dengan kekuasaan, sosial, dan politik. CLS dapat menjadi alat yang berguna untuk memahami hukum di Indonesia dan mendorong perubahan sosial yang lebih adil dan inklusif.